Kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan ideologi terbuka yang diawali dengan lagu profil Pancasila. Terima kasih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ideologi terbuka yang akan dibacakan oleh Siti dan Saskia. Kepada mereka dipersilakan. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang berakar dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Ideologi yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman. Contoh ideologi terbuka. 1. Liberalisme. Liberalisme memiliki landasan dasar yang kuat dalam ideologi terbuka. Liberalisme menekankan pada kebebasan berpikir dan ekonomi pasar bebas. 2. Pluralisme adalah ideologi terbuka yang mengakui dan menghargai keberagaman politik, sosial, budaya, dan agama dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, humanisme adalah ideologi terbuka yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama. 4. Kosmopolitanisme adalah ideologi terbuka yang menekankan pada kewarganegaraan global dan pandangan yang melampaui batas nasional. Ini mencangkup prinsip-prinsip inklusivitas, saling pengertian, dan kepedulian. 5. Feminisme adalah ideologi terbuka yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan gender di semua aspek kehidupan. Feminisme menghargai keberagaman, pengolahan, dan perspektif perempuan serta berusaha untuk menghapuskan sistem patriarki. Ideologi terbuka memiliki beberapa ciri khas utama. 1. Keterbukaan terhadap perubahan. Ideologi ini menerima dan bahkan mendorong perubahan dan adaptasi berdasarkan perkembangan zaman dan situasi baru. 2. Pluralisme menghargai dan menerima keragaman pandangan dan keyakinan, serta berusaha mencari titik temu antara berbagai pandangan. 3. Kebebasan berpikir memastikan kebebasan individu untuk berpikir, berbicara, dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut akan pembatasan yang ketat. 4. Dialog dan diskusi mendorong adanya dialog dan diskusi terbuka sebagai cara untuk mencapai konsensus atau pemahaman bersama. 5. Kemajuan dan inovasi menganggap kemajuan dan inovasi sebagai bagian penting dari ideologi dan siap untuk mengintegrasikan ide-ide baru. 6. Kesadaran kritis mendorong evaluasi kritis terhadap ide-ide yang ada dan tidak terpaku pada dogma atau ajaran yang tabu. Dan ideologi terbuka biasanya berusaha untuk menciptakan sistem fleksibel dan adaptif, mampu menyerap berbagai perspektif dan responsif terhadap perubahan sosial dan budaya. Ada 15 contoh dan penjelasan singkat negara ideologi terbuka. Yang pertama ada Belanda. Belanda sering dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki ideologi terbuka terhadap aspek kehidupan. Negara ini dikenal dengan tradisi toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan kebebasan berpikir. Belanda juga memiliki kebijakan imigrasi yang inklusif dan mendukung pengakuan hak minoritas. 2. Kanada. Kanada dianggap sebagai negara yang dianut ideologi terbuka dalam hal multikulturalisme dan pluralisme. Negara ini memiliki kebijakan yang mendukung keragaman budaya, bahasa, dan agama, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok minoritas. Kanada menghargai kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan mendukung inklusivitas dalam politik dan masyarakat. Yang ketiga adalah Selandia Baru. Selandia Baru sering diakui karena menerapkan ideologi terbuka dalam kebijakan sosial, politik, dan budaya. Negara ini memiliki kebijakan multikulturalisme yang kuat, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kesetaraan gender. Selandia Baru juga dikenal dengan pendekatan inklusif dalam kebijakan imigrasi.
dan pengakuan terhadap suku-suku Maori sebagai bagian integral dari identitas nasional. Yang keempat, Swedia. Swedia sering dikaitkan dengan ideologi terbuka terhadap kebijakan sosial dan ekonomi. Negara ini memiliki kesejahteraan yang kuat, di mana pemerintah memberikan perlindungan sosial yang luas, menghargai kesetaraan gender, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Swedia juga dikenal dengan sikap inklusifnya terhadap imigran dan pengungsi. Yang kelima, Norwegia. Norwegia sering dianggap sebagai negara yang menganut ideologi terbuka dalam kebijakan sosial dan politiknya. Negara ini memiliki sistem kesejahteraan yang luas, mendukung kesetaraan gender, dan memiliki kebijakan inklusif terhadap imigran. Norwegia juga dikenal dengan pendekatannya progresif terhadap isu-isu lingkungan dan pelestarian alam. Yang keenam ada Denmark. Kebijakan sosial menerapkan kebijakan kesejahteraan yang luas termasuk sistem kesehatan dan pendidikan yang sangat terjangkau serta pelindung sosial. Kebebasan berbicara menjunjung tinggi kebebasan bicara dan media dengan peraturan hukum yang kuat terhadap jurnalis dan pluralisme mendukung keberagaman budaya dan sama dengan sana yang mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi. Yang ketujuh ada Finlandia. Yang kedelapan Jerman. Yang kesembilan Australia. Yang kesepuluh Swiss. Kesebelas Australia. Yang kedua-belas New Zealand. Yang ke-13 Amerika Serikat. Yang ke-14 Irlandia. Yang ke-15 Indonesia. Indonesia merupakan Pancasila dapat dianggap sebagai ideologi terbuka karena memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat yang dimana termasuk kelompok minoritas. Pancasila juga terbuka untuk perkembangan dan perubahan dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari teori ideologi terbuka yang telah kami jelaskan dan 15 contoh negara yang memakai ideologi terbuka. Kesimpulannya, ideologi terbuka merupakan pendekatan atau konsep yang mengakui dan menerima adanya variasi, perbedaan, dan keberagaman dalam ideologi, keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.